founder dari CV Ulfa Merdeka dan rekan saya. Saya Hendra Setiaputra, founder dari CV Ulfa Merdeka dan CEO dari Rupa Suara Cahaya dan Kayu Pinus Kediri. Dan senang sekali kita bersama teman-teman hari ini seluruh project manager yang juga merupakan teman-teman yang selalu memberikan support yang lebih untuk CV Ulfa Merdeka. Kita perkenalkan dari sebelah kiri dulu. Perkenalkan, saya Jaga Sugeta sebagai project manager pada BO CV Ulfa Merdeka. Halo, nama saya Richard William Edson. Saya sebagai supervisor di Rupa Suara Cahaya dan Kayu Pinus Kediri. Nama saya Ahmad Judan Haris. Di sini saya sebagai project manager dari Ulfa Merdeka Event and Wedding Organizer. Halo, perkenalkan nama saya Dian Ratnasari. Saya sebagai project manager di WO Ulfa Merdeka Event and Wedding Organizer. Hai, perkenalkan nama saya Rizky Amelia Ramadhani. Semuanya panggil saya Kiki. Saya sebagai manajer di CV Ulfa Merdeka. Hai, saya Julia Shana, saya sebagai Project Manager di Ulfa Merdeka Event and Wedding Organizer. Hai, saya Sarah, saya Project Manager di Ulfa Merdeka Event and Wedding Organizer, sekaligus juga di Rupa Suara Cahaya. Untuk klien supaya meng-hire kami itu pertama alasannya karena mungkin banyak klien yang tidak mengetahui perintilan dari pernikahan. Mungkin mau menyelenggarakan akad takut atau menyelenggarakan temu takut karena tidak tahu perintilan. Nah, maka dari itu tugas kami adalah untuk mengecek semua dari mulai akad atau temu atau resepsi, bahkan untuk siraman, pengajian, bidadari dan lainnya kami juga melayani. Jadi untuk klien tidak usah repot, tidak usah reminder untuk perintilan tersebut karena sudah kami handle. Ya, selain itu juga mempermudah di pihak klien, jadi para keluarga ataupun mungkin dari kerabat-kerabat itu tidak perlu repot-repot mengurusi acara tersebut karena sudah di-hire oleh para kru dari wedding organizer tersebut atau event organizer tersebut. Dan juga kita akan mengawal dan menjembatani dan mengawasi vendor yang telah dealing dengan klien. Kalau mahal tidaknya sebenarnya relatif ya. Kita kan sebagai WO itu kerja durasi 6 bulan sekitaran. Jadi kalau semisal orang bilang mahal, kalau menurut saya pun itu juga worth it sama pekerjaan kita. Saya juga, kita tuh nge-handle dari hal kecil sampai hal besar dan kita juga bertanggung jawab di isi acara itu sendiri. Iya, benar banget sih kata Kiki, kalau harganya sangat relatif. Karena dengan harga yang kita tawarkan, nanti klien bakal ngedapetin benefitnya tuh lumayan bermanfaat banget sih, apalagi sama klien-klien yang sibuk kerja di luar kota. Pasti mereka nggak punya banyak waktu buat datang ke Kediri atau ke venue buat cek-cek para vendor lainnya. Nanti tugas WO itu nanti bakalan kita follow up terus ke para vendor lainnya. Sebenarnya sih untuk harganya, untuk pasaran di kota ini masih terjangkau sih daripada di kota-kota besar lainnya. Kalau mau hubungin kita atau nggak mau ribet, silakan hubungin di bawah sini ya. Untuk tugas project manager sebenarnya juga lumayan banyak sih, ya tergantung sih sebenarnya, tergantung kliennya juga. Jadi dari awal itu kita proses dealing dulu, proses dealing dengan klien. Nanti setelah itu dealing dengan klien, nah kita harus manage ini, semisal klien ada dana berapa. Nah itu nanti dari kita itu kita men-suggest vendor mana yang sekiranya pas untuk dana tersebut dan sesuai dengan kemauan dari klien tersebut. Setelah itu kita juga memonitor untuk vendor yang telah dealing, yang telah di ACC oleh klien. Nanti kita monitor terus per bulannya bagaimana progresnya, kita kejar terus. Misal klien minta gini, nanti kita tanyakan ke vendor tersebut. Jadi kita sebagai jembatan antara vendor dengan klien. Nah, untuk tim loading sendiri merupakan bagian yang vital juga karena kan kita yang bertanggung jawab untuk ketepatan waktu saat set dekorasi, lalu kita juga mengatur agar Vendor nggak telat. untuk gitu, dekor yang sudah disetujui dengan klien juga sesuai yang diinginkan juga.
benar. Jadi kalau di tim loading itu memang sangat bertanggung jawab, bahkan mereka rela nggak tidur 24 jam untuk memastikan semua tepat waktu dan vendor tersetup seperti yang diinginkan oleh klien dan juga layout. Jadi memang tugas mereka juga berat sampai dari awal bangun dekorasi, bangun venue sampai dengan bongkar venue. Itu ya Bel ya. Dan juga untuk item-itemnya itu harus sesuai dengan checklist juga. Yes. Jadi semisal kursi dari klien ordernya 200, ya juga harus ada tepat 200. Betul. Jadi memang semua job desk itu memiliki resiko masing-masing. Cuman dari tim loading sendiri memang menjadi salah satu job desk yang paling vital dan juga paling kalau penting sih penting semuanya, tapi paling beresiko sih iya. Iya, jadi nanti khawatirnya pas waktu hari H ada yang nggak cocok, jadi khawatirnya juga ketidaknyamanan dengan tamu juga dan juga kliennya. Itulah gunanya memakai jasa WO karena semua sudah ada yang memonitor dan juga sudah ada job desk masing-masing, jadi nggak perlu khawatir kita bingung nih, aduh panggungnya kebalik atau gimana, nggak sesuai dengan ekspektasi gitu, tenang aja sudah ada WO yang berjaga di situ. Itulah gunanya memakai WO. Jadi nggak perlu repot-repot. Tuh. Oke, sekarang aku mau jelasin tentang job desk dari tim pagi. Apa sih job desk tim pagi? Sebenarnya setelah dari tim loading, tim pagi itu juga yang paling penting karena awal dari tepatnya waktu dari mulai acara sampai akhir itu dimulai dari tim pagi. Misal ada terlambatnya vendor atau terlambatnya kita buat prepare, nah itu nanti yang bertanggung jawab adalah tim pagi ini. Selain itu, kalau tim pagi itu biasanya buat nemenin make up gitu ya, nemenin make up, terus morning call buat klien sama MO-nya sendiri, ya sama keluarga juga, membantu MUE, membantu klien, membantu semua biar bahagia. kita juga manage waktu sih ya antara waktu make up sama waktu pas event acara itu sendiri. Soalnya kadang itu buat saudara-saudara itu yang paling ribet ya, biasanya kamu dulu kayak gitu. Kalau kita yang minta tolong kan mereka pasti langsung. Biasanya harus tegas ya kalau di tim pagi itu. Sekalipun nanti keluarganya ada yang nggak on time, rasanya itu kayak kita langsung berdosa sendiri. Benar. Gitu. Jadi kayak harus berani menegur klien ataupun keluarga, Kak, Mbak, Mas, mohon maaf, Bapak Ibu, ini waktunya udah langsung make up, waktu ganti baju. Jadi benar-benar saat masuk ke akad, ke pemberkatan atau ke resepsi sudah on time dari awal kayak gitu. Oke, terus juga kalau tim pagi itu selain juga dia itu menghandle klien, mempelainya sama orang tua tercinta, mereka juga biasanya itu handle tamu. Jadi keluarga tuh bisa ada puluhan yang make up, juga kita yang menemani. Kadang-kadang juga tahu sendiri kan Farah juga pernah membuat memasangkan jari dan lain sebagainya. Jadi memang kita tuh pagi riwonya tuh sangat ya, karena mungkin dari pagi itu langsung ketemu klien, langsung secara personalnya kita akan menghandle mereka. Jadi semua dari job desk ini sudah ada yang mewakili. Contoh kalau ada keluarga yang telat make up, kan sudah ada listnya tuh di situ. Ya udah aja. Kita juga kasih report setelah selesai acara bahwa siapa nih yang telat, nih klien jam berapa dia mulai make up gitu. Dan kita H-1 selalu mereminder semua. Itu kewajiban kita ya sebagai tim pagi ya. Kalau misalnya kita harus Reminder dari vendor, ya keluarga, klien juga, tamu kita juga reminder. Iya, bener aja sih, semuanya sih. Semua keluarga yang Pokoknya di make up ya. Ya. Selanjutnya itu tim registrasi. Tim registrasi tamu itu tugasnya sendiri itu yang dari awal itu nge-briefing keluarga yang ditunjuk untuk yang menjadi di depan. Itu biasanya nanti ngambil isi briefingnya itu kayak Welcomingnya bagaimana, Bagian sebuah souvenir itu yang paling tamu juga kan. Iya. Biasanya juga di depan itu registrasi juga ada cekernya juga. Iya. Jadi kita tahu ya berapa banyak tamu datang itu, dari jam berapa sampai jam berapa, yang masuk berapa, nanti pun keluar pun juga kita udah tahu ada berapa. Iya, betul. Dari tim registrasi pun kita juga akan memegang form report. Di situ nanti tertulis tamu yang masuk berapa, jumlah kepala yang masuk berapa, nanti di situ ketahuan per setengah jam sekali. Iya. Dan juga di depan itu ada VIP juga ya. Ya, itu nanti yang memilah mana yang tamu VIP dan juga mana yang tamu biasa. Tamu biasa. Ya, tamu umum gitu. Tapi kalau si VIP kalau banyak orang juga yang bilang bahwa itu adalah protokol. Jadi gitu. Kita ada yang welcoming dari tamu VIP yang
memang harus memiliki track sendiri, akses sendiri, menuju ke atas pelaminan kita yang sudah ada tim juga di depan. Misalnya ada kalau kurang lebih ada 2 sampai 5 anak. Iya, 2 sampai 5 tergantung tamu VIP-nya berapa ya. Itu dia untuk sekilas registrasi, checker dan juga tamu VIP untuk Itu ada yang Di event ini juga ada stopper ada jumlahnya 4. Ada stopper 1, 2, 3 sama 4. Nah, job list-nya tuh juga beda-beda ya. Kalau stopper 1 itu mungkin bisa nge-organisir depan tamu. Jadi kan di pelaminan itu kan kita foto-foto tuh. Nah, kalau semisal mempelai sama tamu lagi foto, otomatis di bawah di stop. Ada dari tim kita juga yang stop itu juga. Terus dari benar-benar biar rapi lah. Ya, dan juga agar tamu VIP itu biar langsung akses. Iya, benar. Lanjut stopper 2. Kalau stopper 2 itu biasa di atas pelaminan. Jadi itu dia di depan orang tua ya. Iya, orang betul. tua sama mempelai. Jadi mereka itu yang ada semisal ada foto. Nah, kamu di bawah itu di stop. Terus mereka yang membantu foto juga. Jadi stopper 1 sama stopper itu sama kerjanya. Jadi dia tuh kayak ngebantu mempelai buat foto-foto juga, atur foto tuh kayak gimana tuh. Yang bantu tuh stopper 2 sama stopper 3. Ya, jadi itu kadang itu si kameramen itu ngasih kode, itu si yang foto itu nggak paham. Jadi kita dari stopper 2 sama 3 itu yang membantu. Jadi misal kurang merapat ataupun yang tinggi di sebelah atau yang cowok cewek gimana kok biar in frame gitu. Oke, terus juga biasanya stopper 2 sama stopper 3 juga bertindak sebagai PA, personal assistant dari orang tua plus mempelai. Jadi apapun biasanya kalau mempelai itu kan bingung ya, minta tolong siapa, pasti minta tolongnya ke stopper 2 sama stopper 3 karena paling dekat di situ. Dan kita yang menjelaskan. Soalnya nggak mungkin juga yang di atas pelaminan itu bakal turun atau apa. Jadi apapun mau ambil tisu, mau ambil minum, apapun pasti. Kalau minum sih otomatis kita udah siap sedia dari awal sih. Jadi semua yang ada di atas pelaminan itu nanti yang minta tolong di stopper 2 atau 3. Benar-benar jadi asistennya mempelai juga. Jadi apapun yang dibutuhin kedua mempelai atau orang tua bakal disampaikan ke stopper 2 dan stopper 3 atau stopper 3 ya. Nanti stopper itu bakal infoin ke tim yang lainnya. Terus ini juga 4 yang 4 Ya, yang orang itu bakal nolongin tamu undangan yang mulai turun. Kita bakal Itu penting banget sih ya. Pakai itu ya, pakai high heels. pasti kan kalau yang perempuan kan bakalan gitu turunnya kan. Kita bakal bantuin turunin dan kita bakal juga kemarin kalau ada tamu VIP yang harus masuk ke ruang VIP. Seperti itu. Dan juga stopper 4 sebagai runners untuk stopper 2 dan 3 juga butuh sesuatu untuk diambilkan. sabar ya. Iya. Tapi sama-sama pentingnya ya. Karena stopper itu benar-benar penting banget. Kalau semisal nggak ada apa stopper itu tuh mungkin riuh sendiri di pelaminannya. Jadi mereka saling bersangkutan gitu ya. Iya, benar. Ya, untuk stage selanjutnya itu stage manager ya. Stage manager sendiri itu tugasnya itu yang organize atau yang mengatur yang di atas panggung gimana? Panggungnya tapi panggung Ya, Dia lebih spesifik gitu loh ke band sama MC sama penayangan film. Jadi time schedule-nya harus jelas ada di si manajer. MC waktunya ngapain, game gitu kan Jun. Oh, terus ada lagi juga pas waktu ada request, jadi misalnya kita dari request itu masih mau request itu larinya ke stage manager. Jadi nanti stage manager ngambil timingnya itu harus sesuai yang mana gitu kan. Juga nanti kan ada kayak ada timing waktu lemparin buke, terus nanti ada juga semisal mempelai nyanyi gitu. Yang memastikan rundown sudah sesuai dengan keinginan. Nggak boleh lolos maksudnya. Iya, benar. Terus juga menjembatani vendor, MC, talent kan tadi ya, talent band dengan acaranya. Jadi dia yang berwenang untuk menggiring acaranya mau dibawa kemana. Betul sekali. Lanjut masuk ke PIC catering. PIC catering itu tugasnya apa aja sih? Tugasnya PIC catering itu adalah untuk mengkontrol dan memonitoring makanan yang masuk dan habis di area venue acara itu. Jadi itu kayak kita tuh jangan sampai kehabisan catering waktu acara gitu loh. Kadang-kadang kan kayak waktu acara masih berjalan catering nggak habis. Nah itu masuk itu tugas dari PIC catering buat yang nge-handle itu. Tapi pastinya kita harus koordinasi dulu dengan pihak cateringnya juga. Jadi kita itu ada komunikasi dengan pihak vendor tersebut. Jadi misal item A ini habis, jadi gimana caranya sebagai pihak catering itu
itu biar nggak kehabisan. Misal item C itu dilebihin atau mungkin B itu agak dikurangi stoknya dulu pas waktu keluar gitu. Jadi biar tamu itu merasakan semua makanannya ya. Terus lagi kalau biasanya kayak si catering itu jadi satu sama serve among tamu. Iya. Bener kan ya? Jadi itu sih tugasnya apa biasanya? Biasanya kayak serve among tamu tuh di pernikahannya ada kan among tamu itu. Nah, serve among tamu itu biasanya tuh acaranya kita tuh kayak nge-serve mereka. Jadi kalau mereka butuh minum, kalau udah pasti ya, udah pasti kita pasti. Kalau snack dia minum permen kayak gitu udah pasti. Mungkin kalau misal dia kayak kita bantuan apa kayak gitu, nah itu kita yang handle juga, kita yang ngebantu among tamu gitu ya biasanya itu ya. Jadi memang dari PA sendiri, personal assistant nggak cuma ngobrol dan juga keluarganya aja, tapi juga among tamu kita berikan PA juga untuk klien ya. Iya, betul. Jadi semuanya lengkap biar rapi, biar tetap stay pada posisinya masing-masing, nggak kemana-mana. Takut kan ibu pasti kadang kalau lapar pengen makan atau catering kita sampai semuanya. Among tamu. Iya. Oke, selanjutnya habis PIC catering apa nih? Souvenir nggak sih? Souvenir. Iya, souvenir. Oke. PIC souvenir itu tugasnya adalah memantau, bukan memonitoring, Iya, sama mantap. mengontrolling souvenir. Jadi H-1 souvenir itu akan di-drop oleh keluarga di venue dan kita udah standby di sana buat menghitung masuknya jumlah souvenir yang datang dan berapa yang masih bagus dan mana yang rusak itu kita hitung Ya. semua. Terus juga si supir sendiri ini juga dia mendata misal ada tamu yang kehilangan kuponnya atau tiketnya Jadi bakal dicatat sama Iya. PIC dari tim kami, siapa namanya, dari keluarga mana, atau mungkin dari kerabat yang mana. Jadi kita tuh ada reportnya gitu, ada berapa souvenir yang keluar, yang nggak pakai kupon itu ada berapa. Jadi klien bener-bener bakalan dapet sisa souvenir sesuai dengan report kita. Jadi benar-benar ke struktur semuanya. Betul banget. Jadi dari semua yang sudah kami paparkan, mulai dari registrasi sampai souvenir tadi, yang menanggung jawab tim itu adalah show director.